Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat semua. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan berdiskusi bersama membahas sesuatu yang menarik tentunya ya. Menarik semoga, yaitu mengenai tata nama dan klasifikasi enzim. Nah, enzim aja ada tata nama dan klasifikasinya. Masa kalian enggak sih? Oke, penamaan enzim itu umumnya ada 3 ya. Yang pertama, itu adalah nama substrat ditambah ase. Wah, ini seperti nama orang Jepang ya. Contoh ini, sukrase. Ini kalau dilihat dari namanya, ini substratnya adalah sukrosa. Lalu reaksi plus ase, hidrolase. Berarti nanti reaksinya adalah hidrolisis. Lalu substrat tambah reaksi tambah ase. Contoh DNA polimerase, ini substratnya DNA, reaksinya adalah polimerisasi atau perpanjangan membuat rantai. Nah, ini adalah 3 penamaan enzim secara umum. Nah, selain itu, pada enzim itu dikenal namanya isozyme ya, isozim. Ini adalah enzim-enzim yang berbeda secara struktur, tetapi memiliki reaksi umum yang sama. Nah, ini biasanya ada perbedaan pada sisi aktifnya, atau dia memiliki perbedaan pada kinetikanya. Contohnya ada pada enzim alfa amilase endosperm dari wheat ya, atau gandum. Ini isozymenya itu ada 16. Jadi iso itu artinya sama. Sama persamaannya di sini adalah reaksinya. Jadi kalau ora iso itu ora sama. Oh enggak ya, enggak ke sana. Nah, karena saking banyaknya penamaan tadi dan enzim ada isozymenya juga, karena kita akan bingung, kita nanti akan banyak merenung ketika menemukan enzim yang sama tetapi kok strukturnya berbeda. Oleh karena itu, International Union of Biochemistry and Molecular Biology itu sudah membuat suatu klasifikasi berdasarkan Enzyme Commission, atau kita singkat menjadi EC gitu ya, kita Indonesiakan aja EC. Ada 7 klasifikasi EC, karena yang nomor 7 ini muncul di 2018 yang sudah disusun oleh IUBMB ini. Yang pertama, EC nomor 1, oksidoreduktase. Ini sesuai dengan namanya, enzim ini mengkatalisis reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu dengan menambahkan atau menghilangkan atom hidrogen. Contoh pada reaksi ini. Pada reaksi ini, etanol itu diubah menjadi asetaldehid dengan melepaskan hidrogen. Lalu yang selanjutnya, EC nomor 2, transferase, sesuai dengan namanya. Ini mentransfer gugus fungsional seperti metil atau fosfat. Nah, di sini kita lihat contoh ini alanin, itu dia ditransfer gugus aminanya pada alfa ketoglutarat, hasilnya menjadi pirufat dan glutamat. Jadi gugus fungsional yang ditransfer di sini adalah gugus amina. Lalu yang ketiga adalah hidrolase. Sesuai dengan namanya lagi, katalisis enzim ini adalah pada hidrolisis ikatan-ikatan pada molekul yang direaksikannya. Nah, di sini hidro itu artinya air ya, sehingga ada penambahan air pada ikatan. Nah, kita lihat di sini ada polipeptida ya pada terminal C. Di sini terjadi hidrolisis sehingga terpisah, dia terpecah menjadi polipeptida yang dia lebih pendek. Lalu yang keempat adalah liase. Nah, ini cukup unik karena dia bisa memecah ikatan, tetapi selain dengan reaksi hidrolisis dan oksidasi. Nah, ini dengan apa? Contoh di sini, pirufat di sini, dia dipecah oleh enzim liase ya. Ini dengan dia menghilangkan molekul CO2-nya. Dia menjadi asetaldehid. Lalu EC nomor 5 adalah isomerase. Ini mengkatalisis isomerisasi pada molekul tunggal. Contoh seperti ini, maleat, kita lihat strukturnya ya, kalau teman-teman lihat itu seperti diputar menjadi fumarat. Jadi di sini untuk isomerase itu bisa mengkonvert dari cis menjadi trans atau dari formasi D menjadi L. Lalu yang keenam adalah ligase. Ini enzim yang tugasnya mengelem ya, dia menjodohkan. Wah, ini seperti mak comblang nih.
Jadi enzim ligase itu adalah menggabungkan dua molekul dengan ikatan kovalen. Contoh di sini piruvat, dia digabungkan dengan CO2 menjadi oksaloasetat. Nah, yang nomor 7 ini namanya translokase. Ini pernah teman-teman dapatkan ketika berkuliah dulu di biokimia di transfer nutrisi pada lalu lintas nutrisi di membran waktu itu. Enzim ini mengkatalisis pergerakan atau perpindahan ion atau molekul antar membran, jadi menyeberangi membran dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, atau pemecahan molekul-molekul tersebut di dalam membran. Karena membran itu kan tertanam banyak sekali protein yang beberapa adalah enzim. Nah, ini adalah contoh ya, contoh 3 dimensi bayangannya seperti ini untuk memudahkan meng-refresh kembali ingatan teman-teman. Ada enzim-enzim yang dia bertugas, atau protein ya, yang dia berupa enzim, dia bertugas untuk melalui lintaskan nutrien, atau kita lebih mudah mungkin di sini molekul atau ion. Nah, EC number dari nomor 1 sampai 7 tadi itu adalah klasifikasi paling besarnya, jadi bongkotnya gitu ya. Nah, ini masih ada sub-subnya di bawahnya. Contoh EC number 2711. Ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, nomor 2 ini adalah kelasnya. Tadi EC nomor 2 adalah transferase. Lalu nomor 7 ini maksudnya adalah subkelas. Ini dia tugasnya adalah mentransfer fosfat. Lalu nomor 1 itu adalah subkelas. Nah, di sini aseptor dari fosfatnya adalah alkohol. Sedangkan satu paling belakang adalah nama spesifiknya, yaitu heksokinase atau nama panjangnya yang ada di depannya. Nah, bagaimana kita untuk mengakses ini? Karena kita kalau tidak dapat mengakses ini, kita akan kesusahan juga mengidentifikasi atau melakukan penelitian enzimologi. Nah, salah satu tempat atau website yang teman-teman bisa akses untuk belajar mengenai enzim berdasarkan EC number-nya adalah pada website Enzyme Expasi. Nah, teman-teman bisa mengetikkan alamat ini ya, enzyme.expasi.org. Nah, di sini teman-teman nanti akan melihat di sana untuk mengakses enzim ada beberapa pilihan. Salah satunya yang paling atas adalah dengan mengetikkan EC number-nya. Kalau teman-teman mendapatkan jurnal, lalu ada EC number-nya, teman-teman bisa cek di sini untuk mengecek identitas dari si enzim tersebut. Jadi teman-teman masukkan EC number-nya lengkap, ada 4 ya. Nah, lalu klik search. Nanti akan muncul penampakan seperti ini. Ini contoh EC number 27111. Ini ada nama khususnya atau nama spesifik tadi ya, 6-fosfofruktokinase. Lalu ada nama lainnya, lalu reaksi yang dikatalisis. Ini sudah ada reaksinya, ATP ditambah D fruktos 6-fosfat. Ini menjadi ADP plus D fruktos 1,6 bifosfat. Nah, di sini juga ada komennya di situ untuk menjelaskan enzim ini reaksinya seperti apa, atau biasanya ada juga ini kofaktornya apa dan lain-lain. Nah, di bawahnya lagi ada cross reference. Ini adalah website lain atau penyedia jasa lain yang dia juga fungsinya sama dengan Expasi ini. Kita coba untuk yang Brenda ini ya. Klik saja di bagian EC number-nya, diklik 27111-nya. Ketika sudah diklik, akan muncul penampakan seperti ini. Ini sama, tetapi lebih ringkas lagi. Jadi ini pohon enzyme commission-nya ya. Yang nomor 2, transferase, 2.7, ini transferring phosphorus containing groups, jadi dia mentransfer grup yang dia ada fosfatnya. 27.1 ini menjelaskan satunya, bahwa di sini alkohol adalah aseptor dari fosfat tadi. Lalu nomor 11-nya di 271.11 itu adalah nama spesifiknya. Nah, nama-nama spesifik inilah yang dia akan membedakan antara enzim yang satu dengan enzim yang lain. Walaupun nanti nama-nama di atasnya itu sama. Nah, ini silahkan nanti teman-teman mengerjakan kuis yang sudah saya berikan berdasarkan pencarian teman-teman pada Brenda atau pencarian teman-teman pada Expasi tadi. Baik, demikian video kali ini. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kakak!